Kalau tadi Anda membuka presentasi dengan memukau, dengan cara mengaplikasikan bank. Kemudian sepanjang Anda mendelivery modul pembelajaran, Anda juga sudah mengaplikasikan O, M, B, dan E. Outline, message, bridge, dan example. Kita akan masuk pada huruf berikutnya saat kita akan menutup modul pembelajaran kita, yaitu dengan cara mengimplementasikan huruf L atau repeat. Di mana repeat ini berarti kita menyimpulkan keseluruhan modul pembelajaran kita. Hal ini penting dilakukan karena otak manusia bekerja dengan beberapa cara. Cara yang pertama yang digunakan oleh otak kita adalah otak kita cenderung mengingat pertama dan yang terakhir. Contohnya saja, saat Anda ditanya, berapa gaji pertama yang Anda terima? Maka kecenderungannya Anda bisa mengingat hal tersebut. Atau Anda ditanya, berapa gaji terakhir yang Anda terima? Maka kecenderungannya Anda juga bisa mengingat hal tersebut. Karena memang otak kita bekerja mengingat yang pertama dan yang terakhir. Namun saat Anda ditanya, berapa gaji Anda di tahun 2010? Maka kecenderungannya kita melupakan gaji kita di tahun 2010. Kenapa bisa begitu? Karena lagi-lagi otak kita mengingat yang pertama dan yang terakhir. Mari kita bawa hal ini dalam konteks training kita. Saat kita mendelivery training, maka bisa jadi audiens kita, partisipan kita, dia hanya mengingat salam yang pertama kali atau bank yang Anda gunakan dan kemudian materi terakhir yang Anda sampaikan. Tentunya akan sangat sayang sekali Anda sudah berbusa-busa menyampaikan materi Anda. Anda sudah bersemangat menyampaikan materi Anda. Namun kenyataannya audiens tidak mengingat materi yang Anda sampaikan. Dan di saat itulah Anda butuh mengimplementasikan L atau repeat atau menyimpulkan isi pembelajaran. Ada beberapa hal yang Anda bisa lakukan untuk menyimpulkan isi pembelajaran. Hal pertama yang bisa Anda lakukan adalah menyimpulkan hal-hal penting dalam materi pembelajaran. Contohnya saja dalam konteks materi kita Training of Trainer. Maka saya akan merepeat seperti ini. Teman-teman, terima kasih sudah berpartisipasi sepanjang kelas sesi kita hari ini. Dan sebelum saya tutup, izinkan saya menyimpulkan materi pembelajaran. Di pagi tadi kita sudah belajar tentang peran kita sebagai seorang trainer. Masih ingat? Ada 3 peran penting yang perlu kita jalani. Yang pertama adalah promoting behavior change. Yang kedua, respond learning need, merespon kebutuhan belajar audiens kita. Dan yang ketiga adalah create safe learning environment atau menciptakan suasana yang nyaman dan aman. Di agenda kedua, kita juga sudah belajar bagaimana caranya untuk menyusun modul pembelajaran. Dan di situ kita belajar tentang tamu. T-nya kepanjangan dari tujuan pembelajaran. Ingat, ada 4 tujuan pembelajaran. Tujuan yang sifatnya awareness, tujuan yang sifatnya deliver knowledge, tujuan yang sifatnya untuk understanding atau memahamkan, dan tujuan keempat adalah transfer skill. Kemudian huruf kedua dari tamu adalah A atau kepanjangan arahan metodologi pembelajaran. Tentunya untuk mencapai tujuan pembelajaran, maka Anda perlu alignkan metode yang efektif dan efisien. Ada grafiknya, teman-teman pilih mana range of acceptance-nya. Kemudian huruf ketiga dari tamu adalah M atau manfaat pembelajaran. Anda butuh menemukan apa manfaatnya seandainya modul pembelajaran ini diaplikasikan oleh audiens Anda. Ingat, salah satu peran kita adalah promoting behavior change. Dan orang akan bersemangat untuk merubah perilakunya seandainya dia memahami apa sebenarnya manfaatnya bagi saya. Huruf keempat dari tamu adalah U atau urutan yang logis. Di mana urutan yang logis itu dimulai dari why, kemudian what, how, dan diakhiri dengan what if. Dan di agenda ketiga, kita juga sudah belajar bagaimana mendelivery modul pelatihan kita. Sehingga modul yang powerful juga didelivery dengan cara yang powerful. Dan kita belajar tentang bomber. B kepanjangan dari bank,
O kepanjangan dari outline, M kepanjangan dari message, B-nya kepanjangan dari bridge, E-nya kepanjangan dari example, R-nya kepanjangan dari repeat. Gimana teman-teman? Sudah mengingat materi pembelajarannya? Dan itulah fungsi dari repeat. Hal kedua yang perlu Anda lakukan saat Anda melakukan repeat adalah hindari loncat-loncat topik. Artinya, simpulkan materi pembelajaran secara berurutan dari agenda 1, agenda kedua, agenda ketiga, dan seterusnya. Jangan menyimpulkan dari agenda 1, kemudian loncat pada agenda kelima, loncat lagi pada agenda kedua, loncat lagi pada agenda ketiga, dan seterusnya. Hal ketiga yang bisa Anda lakukan dalam menyimpulkan isi pembelajaran adalah meminta audiens Anda untuk membantu menyimpulkan materi pembelajaran. Contohnya saja saat saya ingin menyimpulkan agenda ketiga dari modul Training of Trainer, maka bisa jadi saya akan melakukan ini. Ingat teman-teman, untuk mendelivery modul pembelajaran secara powerful, Anda butuh mengaplikasikan Bomber. Huruf B kepanjangan dari apa, Kang Maman? Bang, betul sekali. Ada 5 cara yang bisa diterapkan untuk membuat bang. Apa saja, Pak Zakaria? Iya, betul sekali. Kemudian dari huruf bomber itu ada huruf O atau outline. Maksudnya apa ya, Pak Joko? Iya, betul sekali. Kemudian kita akan masuk huruf ketiga atau M atau message. Di mana ternyata informasi atau konten itu cuma berpengaruh 7% saja. Intonasi dan gestur ternyata punya pengaruh yang jauh lebih besar untuk mempengaruhi perilaku seseorang. Berapa persen pengaruhnya dari intonasi, Pak Aziz? Ya, betul. 38%. Dan berapa pengaruhnya dari gestur, Kang Zakaria? Betul sekali, 55%. Dan teman-teman, saat Anda melibatkan peserta Anda untuk menyimpulkan program pembelajaran, tentunya ini juga akan bermanfaat bagi peserta untuk mengingat kembali materi pembelajaran yang sudah mereka pelajari. Mari kita bawa repeat ini ke dalam modul pembelajaran Anda. Apa repeat yang akan Anda sampaikan kepada peserta Anda saat Anda membawakan modul pembelajaran? Selain otak manusia bekerja mengingat yang pertama dan yang terakhir, otak manusia juga bekerja dengan cara mengingat hal-hal yang spesial. Contohnya saja, kalau Anda ditanya, dalam kehidupan Anda, apa hal yang masih diingat? Maka kecenderungannya Anda akan mengingat 2 hal. Yang pertama adalah pengalaman yang paling menyenangkan, atau yang kedua adalah pengalaman yang paling buruk. Yuk kita aplikasikan cara otak kita bekerja pada saat kita menutup modul pembelajaran kita. Kalau tadi kita sudah mengaplikasikan repeat dalam menutup pembelajaran kita, maka Anda bisa menambahin satu lagi, yaitu dengan cara menciptakan sesuatu yang menarik pada saat Anda menutup modul pembelajaran Anda. Bagaimana cara melakukannya? Anda juga bisa menutup modul pembelajaran Anda dengan mempraktekkan bank. Di mana ada 5 cara yang bisa kita gunakan untuk membuat bank, mulai dari pertanyaan, kutipan, anekdot, statistik, maupun dengan bad story dan atau success story. Dan pada modul kita kali ini, saya juga ingin menutup modul ini dengan sebuah bank. Dan inilah banknya. Teman-teman, saya ucapkan selamat karena teman-teman sudah mengikuti keseluruhan rangkaian modul Training of Trainer. Dan izinkan saya menutup kesempatan kita kali ini dengan sebuah success story. Tahukah Anda, Dwayne Johnson atau The Rock, aktor dengan tubuh yang sangat besar? Apakah Dwayne Johnson atau The Rock langsung punya tubuh yang begitu besar? Ternyata tidak. Dwayne Johnson punya tubuh yang begitu besar setelah dia tiap hari berlatih 10 jam setiap hari. Dan bukan sekali, tapi berkali-kali. Bukan hanya sehari, namun berbulan-bulan, bahkan bertahun-tahun. Begitu juga dengan Anda. Bisa jadi Anda melihat presenter-presenter yang jago. Bisa jadi Anda melihat trainer-trainer yang jago berbicara. Apakah mereka mendapatkan keahlian berbicara itu secara langsung, secara instan? Tentunya tidak.
Sama halnya seperti Dwayne Johnson saat membentuk tubuhnya, para trainer itu juga membentuk keahliannya berbicara dengan cara berlatih. Tidak hanya sekali, tidak hanya 2 kali, tidak hanya sehari, tidak hanya 2 hari, namun berkali-kali. Tidak hanya 10 kali, namun bisa jadi berpuluh-puluh kali. Begitu juga dengan Anda. Jika Anda ingin memiliki keahlian untuk mendelivery sebuah modul pembelajaran, maka kata kuncinya cuma satu. Kata kuncinya adalah Anda butuh melatih diri. Ingatlah teman-teman, victory love preparation. Kemenangan membutuhkan persiapan. Yuk kita persiapkan diri kita dengan cara berlatih tiada henti. Demikian dari saya, ketemu lagi di kesempatan lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.